Orang yang menyatakan bahwa science itu adalah near death experience atau pengalaman menjelang kematian itu adalah satu ilmu pengetahuan itu adalah satu hal yang juga tidak dapat diakui oleh para ilmuwan. Harus kita berhati-hati. Jangan percaya dengan ajaran-ajaran dunia, roh-roh penyesat, ajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 1 katakan, kita harus, ajaran firman Tuhan itu mengajak kita untuk bukan sama kepada dunia, tapi berubah dari dunia. Kita katakan, oh, near death experience itu adalah satu apa? Satu pengetahuan, ilmu pengetahuan. Near death experience itu adalah satu ilmu pengetahuan. Bukan begitu ya, kenapa? Mari kita lihat di bagian tambahan ini ya. Bahwa orang yang menyatakan bahwa science itu adalah near death experience atau pengalaman menjelang kematian itu adalah satu ilmu pengetahuan itu adalah satu hal yang juga tidak dapat diakui oleh para ilmuwan. Para ilmuwan tidak mengakui near death experience ini sebagai science. Ya, sebagai sains, mari kita lihat. Saya membaca beberapa artikel, tapi supaya yang gampang untuk dibaca bagi kita semua juga ya. Mungkin artikel saja, bukan dari jurnal ilmiah, tetapi dari artikel dari majalah yang sering memiliki kredibilitas juga, The Conversation ya. Dia katakan apakah near death experience, peristiwa atau pengalaman menjelang kematian itu adalah sebuah halusinasi. Orang-orang yang berhalusinasi, ya. Apakah itu demikian? Nah, para ahli expert dikatakan explain the science behind this puzzling phenomenon. Jadi para ahli sedang mencoba untuk menjelaskan secara ilmiah ada apa di balik fenomena yang membingungkan, puzzling, masih membingungkan ini ya. Nah, apa itu? Mari kita lihat. Apa itu menurut artikel ini? Apa itu near death experience? Dikatakan bahwa pengalaman mendekati kematian, near death experience, adalah peristiwa psikologis. Oke? Dia mereka akui ini bukan peristiwa saintifik yang dapat dihitung, dapat dinilai dengan MRI dan lain sebagainya. Tidak. Ini adalah a profound peristiwa psikologis yang sangat mendalam. Yang apa? Yang memiliki elemen apa? Nah, ini dia saudara ya. Memiliki elemen mistis, memiliki elemen mistis. Ya. Ini biasanya, it typically occurs in people close to death. Ini biasanya terjadi pada orang yang hampir mati atau selama situasi nyeri fisik atau emosional yang intens. Tetapi dapat juga terjadi pada saat anak kena mungkin serangan jantung atau cedera otak yang traumatis, heart attack or traumatic brain injuries, or during meditation. Ya, pada saat kita bermeditasi itu elemen-elemen mistiknya itu hampir sama itu dengan kata lainnya bermeditasi ya. Atau syncope. Syncope artinya loss of consciousness due to a fall in blood pressure. Atau selain Anda bermeditasi itu dapat terjadi pada saat Anda mengalami namanya syncope, kehilangan kesadaran karena penurunan tekanan darah Anda. Dikatakan mereka secara mengejutkan ini cukup dapat sering terjadi. Ya. Banyak orang mungkin sering mengalami hal yang ini dan melaporkan tentang hal ini. Dan kemudian dia mencoba menjelaskan ya bahwa bagaimana dengan orang-orang yang mengalami pengalaman peristiwa menjelang kematian. Apa yang terjadi kepada mereka ya? Seringkali yang terjadi apa? Karakteristik umum yang dilaporkan adalah orang-orang merasa puas, merasa contentment ya. Contentment, jadi merasa puas. Atau dikatakan apa? Psychic detachment from the body. Ya, jadi merasa apa? Anda dikeluarkan secara psikis, tubuh dan apa? Dan dalam diri Anda dikatakan secara psikis dan tubuh itu jadi terpisah, detach. Out of body experience. Nama lain daripada near death experience adalah OBE, ya, out of body experience. Ya, dan apa yang terjadi? Maka Anda seakan-akan mungkin seperti Anda sedang beryoga atau seperti Anda mati suri atau near death experience, tiba-tiba Anda berada dalam satu terowongan dan Anda sedang menghadapi satu lampu atau satu sinar yang sangat terang, ya. Dan sinar itu siapa itu sinar tersebut? Nah, orang yang mengalami pengalaman menjelang kematian itu ditanya, itu sinar itu siapa itu kalian dapat? Nah, dikatakan kebudayaan,
ya, atau dari mana Anda berasal, dan umur Anda itu memiliki pengaruh terhadap siapa sinar tersebut. Siapa sinar tersebut. Bagi orang-orang India dikatakan, maka orang-orang India katakan, oh itu saya bertemu sinar yang saya temukan. Itu adalah sinar dari Raja Hindu yang sudah mati yang bernama Yamraj. Yang bernama Yamraj. Nah, bagi orang Amerika yang tidak pernah dengar tentang Yamraj, sinar itu langsung dikatakan, oh saya bertemu itu dengan Yesus. Saya bertemu dengan Yesus. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang mungkin nggak ngerti siapa itu Yamraj, yang nggak ngerti siapa itu Yesus mungkin ya. Apa yang mereka katakan? Oh, pada saat saya mati itu yang terang, saya masuk ke dalam terowongan terang. Lalu saya lihat siapa? Oh, saya lihat sahabat-sahabat saya. Atau saya lihat guru-guru saya. Jadi, itu ada hubungannya dengan apa? Sehingga kemudian para ahli berbicara tentang apa ya? Tentang, wah ini tentang frontal lobe dan lain sebagainya ya. Kalau Anda lihat, baca terus artikel ini ya. Tetapi begitu kemudian diberikanlah teori-teori. Teori-teori sehubungan dengan apa ya? Yang mencoba untuk menjelaskan. Tetapi ya, dikatakan, walaupun begitu banyak teori, despite several theories used to explain near-death experience, dikatakan apa? Meskipun beberapa teori digunakan untuk menjelaskan pengalaman mendekati kematian, sampai kepada apa? Dikatakan, untuk sampai ke hal yang mendasar, to getting to the bottom of what causes, untuk mencapai apa yang menyebabkan orang memiliki pengalaman ini, it is difficult. Sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjelaskannya secara ilmiah dengan kata lain. Ya. Kalau orang religious people, dia katakan, wah itu seperti pengalaman orang-orang yang mengatakan bahwa kalau kita mati, maka jiwa kita melayang-layang. Itu bagi dia ya. Karena mungkin penulis artikel ini belum pernah mendengar mungkin pembahasan sekolah sahabat kita ya. Karena yang dia dengar itu adalah teologi yang salah tentang bahwa orang mati itu jiwanya melayang-layang. Tapi itu yang dikatakan ya. Lalu bagaimana dengan scientific explanation? Dia katakan apa? Whereas scientific explanation for near-death experience include depersonalizations. Ya. Jadi seperti itu juga ya, orang detach ya, tubuhnya itu berpisah dengan apa? Jiwanya. Sehingga scientific author yang bernama Carl Sagan memberikan suggestion, memberikan anjuran bahwa the stress of death, pada saat orang menjelang mati ada stresnya ya. Itu mengingatkan dia tentang apa? Mengingatkan dia tentang keadaannya waktu dia lahir. Jadi terowongan yang dia lewati itu adalah terowongan pada saat seperti dia mau lahir keluar dari rahim ibunya, ya. Itulah dikatakan. Jadi orang-orang itulah bayangkan ilmuwan yang bernama Carl Sagan yang sangat terkenal. Kalau Anda sering mendengar nama itu Carl Sagan itu dianggap seperti apa ya? Salah satu ilmuwan ya yang cukup terkenal. Tapi dia katakan apa? Dia teori saja yang dia buat. Dia hanya bisa berteori. Wah, orang yang mau mati lalu dia bayangkan dia masuk ke dalam terowongan, itu dia ingatan terhadap terowongan dia keluar rahim ibunya. Nah, itulah sebabnya artikel dikatakan apa? Due to the fanciful nature, sifat fantastis dari teori ini, ya, sifat fantastis dari teori ini. Jadi dikatakan apa? Itulah sebabnya orang-orang nggak bisa tahu, ya. Yang dapat dikatakan misalnya some researchers claim that adanya endorfin ya yang dikeluarkan pada saat kita mengalami peristiwa yang stressful dalam kehidupan kita, itulah yang apa? Yang mencoba untuk endorfin itu mencoba untuk membuat kita supaya tidak kesakitan ya. Kita kesakitan atau mungkin anestetis seperti ketamin itu adalah semua. Jadi coba dijelaskan satu teori dengan teori yang lain. But. Dikatakan apa? There is no definitive. Artikel ini katakan apa? There is no definitive explanation for why near-death experience happen. Saat ini dikatakan, currently, tidak ada penjelasan pasti mengapa pengalaman mendekati kematian terjadi. Ini tidak ada yang dapat dijelaskan secara ilmiah, karena ini bukan masalah ilmiah, saudara. Ya, walaupun banyak mungkin jurnal-jurnal yang seperti ada Journal of the Near Death Studies coba untuk menjelaskan semua research bagaimana caranya, tidak bisa dijelaskan. Secara ilmiah tidak bisa dijelaskan. Ya. Dan kalau kita melihat,
pendeta, tapi kan itu kan penulisnya ada ya. Penulisnya itu kan medical doctor. Tadi kita sudah sebut namanya ya, Raymond A. Moody. Ya, betul, dia menuliskan ini buku ini, Life After Life. Itu terkenal sekali bukunya ini yang ditulis tahun 1975 ya, 1975. Nah, orang yang pertama memperkenalkan istilah near death experience, NDE, itu dia. Ya, itu pengalaman mendekati kematian, ya. Dia itu bukan ilmuwan. Pertama-tama dia itu adalah dia menyelesaikan pendidikan BA, MA dan PhD filosofi, ya. Bukan berarti yang PhD itu bukan ilmuwan ya, tapi dia ilmu bukan dalam bidang sains untuk mengetahui apa ya, secara bagaimana otak itu bekerja dan lain sebagainya. Dia tamat itu PhD filosofi. Lalu kemudian dia masuk ke psikologi, ya, PhD di psikologi, dan tentu saja kemudian dia mendapatkan medical doctor atau menjadi dokter di medical college di Georgia, dan dia tulis ini buku, ya, dia tulis, dan inilah yang menjadi dasar orang pikir, waduh penulis ini hebat ya, dia punya PhD, dia punya medical doctor dan lain sebagainya. Tetapi coba kita lihat, walaupun dia mungkin seakan-akan bisa dikategorikan ilmuwan, ya, coba kita lihat interest daripada Raymond Moody ini. Saya tidak mau menjelek-jelekan dia, tidak ya. Tapi mari kita lihat apa yang menjadi penekanan utama daripada Raymond Moody ini. Misalnya, dia sudah menulis buku ini yang menjadi buku utama yang orang pegang untuk menjelaskan NDE, pengalaman menjelang kematian, ya, Life After Life. Tetapi coba lihat buku-buku lainnya yang dia terbitkan, yang dia coba apa lihat judulnya. Nah, ini juga satu buku lainnya. Dia tertarik itu bukan kepada ilmuwan, ya. Dia bukan tertarik kepada bidang ilmu pengetahuan, bagaimana fungsi otak yang hormon endorfin atau apalah ketamin dan lain sebagainya bekerja di otak. Bukan. Dia memiliki interest kepada hal-hal yang sehubungan dengan paranormal, ya. Roh-roh gaib dan lain sebagainya. Dia suka sekali hal tersebut, ya. Raymond Moody ini. Raymond Moody. Tidak heran kalau dia sudah suka dengan hal-hal yang gaib. Pertanyaannya, apakah dia suka dengan firman Tuhan? Nah, untuk menjawabnya, ada buku lainnya yang dia tulis. Buku lain ditulis oleh Raymond Moody ini. Dr. Raymond Moody ini, dia tulis, apa buku lainnya yang dia tulis? God is bigger than the Bible. Oke. Kenapa? Karena dia tahu ajaran-ajarannya itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya. Apa yang dia dengar dari orang-orang yang menjelaskan pengalaman-pengalaman tentang keberadaan mereka menjelang kematian itu tidak sesuai banyak dengan ajaran Alkitab. Ya. Dia tahu itu dia. Itulah sebabnya dia buat tulis buku ini bahwa Allah kita itu lebih besar daripada Alkitab. Jadi jangan dengar Alkitab, dengar apa yang Allah katakan pada saat Anda menjelang Anda apa? Mati, atau menjelang Anda, kalau Anda pada saat Anda mati lalu kemudian Anda melihat masuk ke dalam terowongan, lalu Anda merasa damai, Anda melihat terang, lalu terang itu berbicara mengasihi Anda merasa puas hidup Anda, ya. Dan Anda bisa terus ke surga atau Anda bisa dikembalikan ke dunia. Ya, Anda mendapatkan namanya near death experience. Tapi apa yang Allah bilang itu lebih penting daripada apa yang Alkitab katakan. Jangan pikirkan Alkitab, jangan peduli dengan Alkitab. Ya. Dan coba kita lihat, apa kira-kira yang dikatakan oleh terang tersebut. Kalau orang Kristen itu Allah atau Yesus, kalau orang Hindu ya Rahmat yang tadi kita sudah baca tadi itu orang-orang Hindu beda lagi yang mereka ketemukan terang tersebut. Mari coba kita lihat contoh satu saja ya. Ini satu website yang memang didedikasikan untuk near death experience ya, International Association katanya, International Association for Near Death Studies. Semua yang mencoba orang untuk mencoba menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman mereka ditulis di sini. Mari kita lihat salah satu. Ya. Dari artikel tadi ini ya. Dari artikel ini kalau Anda terus baca, Anda lihat ya, looking for and finding a spiritual reality. Mencoba untuk apa? Menyelidiki satu kenyataan rohani atau realitas rohani. Jadi ini ada seorang yang berada di apartemen, dia di dormitory ya. Dia berada di dormitory sekolahnya dan kemudian dia dikatakan dia tiba-tiba mengalami keadaan hampir mau mati dia ya. Dikatakan di depan saya, in front of me, I saw a small light in the vast distance. Di depan saya melihat cahaya kecil di kejauhan. Cahaya itu mulai menjadi lebih besar.
itu menjadi lebih cemerlang dan berhenti di depan saya. Dan saya merasakan cinta yang begitu mendalam. I felt an intense love. Cinta yang sangat intens yang berasal dari cahaya tersebut. Saya tahu tanpa keraguan, saya merasa yakin, tidak ragu-ragu bahwa cahaya yang penuh kasih indah itu adalah Tuhan. Lalu cahaya itu dikatakan apa? Cahaya the light, and the light started to communicate with me. Jadi cahaya itu mulai berkomunikasi dengan saya. Tetapi komunikasi itu komunikasi telepati, tidak ada mulut yang terbuka berbicara, tidak. Dari otak ke otak. Jadi dari otak daripada cahaya itu masuk ke otak saya ya. Bukan verbal tapi telepati. Cahaya itu bertanya, apakah saya ingin ikut dengan dia? Waduh, hebat sekali cahaya. Dengan telepatinya cahaya itu tanya kepada saya, kamu mau ikut dengan saya? Ya. Pada titik ini saya benar-benar memahami sifat pertanyaan dan konsekuensi dari jawaban saya. Saya mulai berpikir ya. At this point I completely understood the nature of the question and the consequences of my answer. Jika saya memilih untuk melanjutkan, ya, if I chose to continue with the light, kalau saya ingin berpergi dengan cahaya tersebut, saya tahu saya akan mati, betul-betul mati, dan saya tidak akan pernah kembali ke bumi. Dikatakan, I knew that I would die and never return to earth. I thought about this and replied, saya berpikir, jadi ditanya, kamu mau nggak ikut dengan saya? Lalu dikatakan apa? Saya mulai berpikir. Dan saya katakan apa? Oh, I have important things. I have important things to do back on earth. Nah, dikatakan, aduh, belum. Saya masih ada hal-hal yang saya mau lakukan di bumi. Ya. At that point, the light began to recede. Pada saat itulah dikatakan apa? Pada saat itulah cahaya tersebut apa? Mulai memudar. Lalu saya mendapati diri saya bangun di tempat tidur di kamar asrama saya. I found myself waking up on the bed of my dorm room. The feeling that I had. Wah, ini penting sekali ya. Dikatakan perasaan yang saya telah miliki pada saat saya melihat cahaya tersebut was of extreme of contentment and love. Ya, extreme contentment, merasa puas yang ekstrim. Kasih yang besar. Waduh, hebat sekali dia rasakan. Sering ditanyakan. Ya, orang-orang tanyakan, ya, apa yang kemudian terjadi kepada 100 orang yang telah diinterview, diselidiki oleh Raymond Moody Jr. tersebut. Atau apa yang orang ini telah lakukan setelah dia bertemu dengan cahaya tersebut, lalu kembali ke dunia ini. Apakah dia menjadi orang Kristen yang sejati? Adakah dia menjadi orang yang betul-betul bertobat dari jalan-jalan kehidupannya yang salah untuk betul-betul dekat dengan Tuhan? Tidak. Dari 100 orang lebih, mereka kemudian hanya melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa. Yang tadinya tidak kawin menjadi kawin, dan hanya itu saja. Tidak ada berbicara tentang pertobatan, tidak ada berbicara untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tidak ada berbicara tentang untuk mempercayai Tuhan sekalipun. Ya. Karena mereka tidak melihat Alkitab yang berbicara tentang hal tersebut. Ya, tidak mereka mendengarkan firman Tuhan. Yesus pada saat Yesus datang, Yesus yang berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Yesus berkhotbah tentang pertobatan. Tapi orang-orang yang melihat terang ini, ya, kemudian mereka kembali ke bumi, hidup dalam kehidupan mereka seterusnya. Tidak ada dikatakan oleh terang itu, oh bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat. Ubahlah pembaharuan budimu dan lain sebagainya seperti Roma 12 katakan. Tidak ada. Tidak heran. Ya. Christianity Today ini adalah majalah dari bukan gereja Advent. Ya, ini majalah gereja Protestan atau evangelical yang paling termasuk evangelical konservatif di Amerika. Ya. Christianity Today ini mencoba untuk mengevaluasi tentang near death experience. Ya. Apa dalam judul artikel yang ditulis tahun 1993 ini ya. Bulan April 3 saya percaya tahun 1993, judul artikel di Christianity Today ini adalah To Heaven and Back. Pergi ke apa? Ke surga dan apa? Kembali. Nah ini Christianity Today ini adalah mereka tidak percaya seperti yang kita yakini dari dalam Alkitab. Ajaran Alkitab tidak diakui oleh Christianity Today dalam arti bahwa orang mati itu ada rohnya yang naik ke surga. Ya, itu yang diyakini oleh evangelical Protestan di Amerika ya, yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab yang kita telah pelajari selama ini. Tetapi walaupun demikian, walaupun
kita tidak memiliki ajaran yang sama dengan mereka, tetapi tetap saja Christianity Today ini mempertanyakan near-death experience tersebut. Mempertanyakan, ya. Apa misalnya? Ya, dalam artikel tersebut, To Heaven and Back. Ya. Jadi dikatakan bahwa Christianity Today berpendapat bahwa near-death experience fenomena ini itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan ajaran yang dikenal dengan istilah New Age aspiration or predilections, atau ajaran-ajaran dari pergerakan New Age movement. Seperti mysticism yang kita sudah pelajari tadi malam, ya, seperti yoga dan lain sebagainya. Itu semua New Age, ya. New Age movement itu kita berada dalam satu situasi yang sama. Ini diakui oleh Christianity Today. Ya, Christianity Today dikatakan bahwa ini adalah satu ajaran New Age movement, New Age aspiration. Dan bukan itu saja. Christianity Today juga katakan, ya, walaupun diakui, mungkin, ya, although some NDEs may be real experience beyond the body, we should ask. Ya, kita harus bertanya, walaupun mungkin itu ada orang yang alami begitu, tapi kita harus bertanya, how reliable are these experience? Seberapa mendasar, seberapa betul pengalaman ini, kita harus tanyakan menurut Christianity Today, ya. Kenapa? Karena diakui oleh Christianity Today bahwa Yesus mengajarkan tentang penipuan setan. Yesus ajarkan menjelang kedatangan Yesus 2 kali akan ada roh-roh jahat, setan yang akan menipu dan lain sebagainya. It makes sense, dikatakan. Tentu saja ini menjadi apa, ya? Menjadi make sense that the evil one would delight in convincing soul that they need not fear the judgment of a holy God. Jadi ini adalah satu tipuan setan, ya, untuk meyakinkan orang-orang bahwa kita tidak perlu ada apa? Tidak perlu adanya apa? Penghakiman, tidak perlu ada perubahan kehidupan dari Allah yang kudus. Jadi dengan kata lain, Christianity Today menyadari bahwa pengalaman-pengalaman orang yang mendekati kematian itu bukan pengalaman orang-orang yang percaya dengan firman Tuhan, yang mengajarkan tentang penghakiman dan lain sebagainya. Itu dapat menjadi atau merupakan suatu apa? Penipuan setan. Kenapa? Karena Christianity Today sendiri katakan orang-orang yang sudah kembali dari pengalaman itu, ya, mereka tidak berbicara tentang perubahan kehidupan, pertobatan, dan lain sebagainya. Mereka tidak katakan tersebut. Itulah sebabnya kita kembali ke ayat kita tadi malam yang saya sudah bawakan, ya. Harus kita berhati-hati. Jangan percaya dengan ajaran-ajaran dunia, roh-roh penyesat, ajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 1 katakan, kita harus, ajaran firman Tuhan itu mengajak kita untuk bukan sama kepada dunia, tapi berubah dari dunia. Harus, jangan menjadi serupa dengan dunia. Harus memiliki satu kehidupan yang hanya mengarah kepada kesucian dan kekudusan Kristus. Dan semua itu dapat kita lakukan hanya apabila, seperti Efesus 6, kita sudah baca tadi malam, nah, kita ingat kembali, kita harus melawan penghulu-penghulu dunia, melawan roh-roh jahat di udara ini. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kiranya pembahasan kita pada malam hari ini tentang near-death experience membawa kita untuk menyadari bahwa ini, ya, ini dapat menjadi satu sarana di mana setan ingin mengelabui kita dengan ajaran-ajaran setan-setan, ajaran-ajaran yang salah, dan membawa kita untuk lebih jauh dan jauh dari firman Tuhan. Marilah kita hanya berpegang kepada firman Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini, oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan, ya, dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.